Aku dianggap sebagai psikopat terganteng di Korea Selatan. Perkenalkan, namaku Kang Hosun. Aku pria kelahiran tanggal 10 Oktober tahun 1969. Aku telah menikah sebanyak 4 kali, mendapat 2 anak dari istri pertama dan mendapat 1 anak dari istri keduaku. Aku sudah bercerai dengan istri pertama hingga ketigaku. Anak-anakku tinggal bersama istri keempatku dan ibu mertua. Suatu ketika, setelah selesai menjalani masa wajib militer, aku membuka usaha toko. Namun karena sepi, aku beralih jadi supir truk. Setelah membeli truk dan menjadi supir truknya, ternyata terjadi masa krisis ekonomi. Akhirnya aku putuskan membakar truknya. Ternyata, aku mendapat uang kompensasi banyak dari truk yang aku asuransikan. Setelah itu, aku coba buka restoran, tapi sepi. Jadi aku bakar restorannya, dan mendapat uang kompensasi asuransi yang banyak lagi. Dari uang asuransi, ku beli mobil kecil yang juga ku bakar lagi untuk mendapat uang kompensasi asuransi yang banyak. Setelahnya aku membuka bisnis peternakan anjing untuk disembelih dan dijadikan bahan makanan konsumsi. Karena ini bisnisku sendiri, jadi aku yang menjadi penjegal atau penyembelih anjingnya. Ku bunuh beberapa anjing dengan cara sesuka hatiku. Hingga akhirnya ku rasakan sensasi kenikmatan membunuh makhluk hidup. Kemudian pada tahun 2005, aku pergi ke rumah ibu mertua istriku dan ku bakar rumahnya. Jadi istri keempatku dan ibu mertuaku meninggal, tapi aku dan anakku berhasil kabur. Dan aku pun berhasil mendapat uang asuransi sebesar 400 juta won dari rumah yang terbakar. Aku juga memulai aksi pemerkosaan dan pembunuhan dari tahun 2006 hingga 2008. Korbanku dari wanita pegawai negeri sipil, wanita penghibur, ibu rumah tangga hingga mahasiswi. Mulanya aku mengajak mereka naik mobil yang aku pasangi foto-fotoku bersama keluarga agar mereka mengira aku orang baik dan lagi aku dikenal mempunyai wajah yang tampan. Setelah mau diajak pergi, baru aku melakukan aksinya dan aku selalu membunuh mereka dengan cara mencekik menggunakan stocking milik mereka, bahkan ada yang menggunakan dasi dan celana dalam mereka. Pada tanggal 24 Januari tahun 2009 aku berusaha membakar mobil agar menghilangkan barang bukti, tapi polisi berhasil menangkapku dan tim forensik berhasil menemukan darah korbanku pada bajuku. Dan akhirnya pada tanggal 2 Maret tahun 2009, aku dijatuhi hukuman mati oleh hakim atas kasus pembunuhan berantai, pembakaran gedung, penipuan asuransi dan juga pembunuhan keluarga sendiri. Aku menjadi terpidana hukuman mati kursi listrik termuda di umurku 14 tahun. Perkenalkan, namaku George Stinney. Di usiaku yang masih muda, aku sudah divonis hukuman mati kursi listrik atas kejahatan yang tak aku lakukan. Aku dituduh membunuh dan memperkosa 2 gadis kulit putih pada tahun 1944, yaitu Betty June Binnicker dan Mary Emma Thames. Kata warga, aku dan kakakku Amy Rufer adalah yang terakhir terlihat bersama 2 gadis itu. Polisi tiba-tiba menangkapku tanpa adanya bukti dan saksi jelas. Aku sangat ketakutan saat ditangkap, jadi terpaksa berkata seperti apa yang diinginkan polisi, meski tak ada bukti yang sah. Selama proses persidanganku, aku dijauhkan dari orang tua dan kuasa hukumku, apalagi saat itu politik kulit hitam masih ada. Setelah proses sidang yang lama, akhirnya pada tanggal 16 Juni tahun 1944 aku dieksekusi hukuman mati kursi listrik dan jadi orang termuda yang dihukum mati. Setelah 70 tahun, ada beberapa orang yang mau menyelidiki lebih lanjut kasusku. Akhirnya disimpulkan bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya orang yang dikambing hitamkan. Aku dihamili 8 kali oleh ayah kandungku dan 7 bayiku dibunuh untuk ritual mendapat kekayaan. Perkenalkan, namaku R. Aku warga kota Purwokerto. Sejak tahun 2008 ketika usiaku 13 tahun, aku dipaksa ayah kandungku yang bernama Rudianto melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Aku adalah anak perempuan satu-satunya dari istri ketiga ayahku yang dinikahinya secara siri. Akibat hubungan inses dengan ayahku itu, pada tahun 2009 aku hamil, lalu bayiku yang lahir diberikan dan diadopsi oleh orang lain. Warga yang mengetahui hubungan gelapku dengan ayahku, mengusirku sekeluarga, bersama ayah dan ibuku dari desa dan pindah ke kontrakan lain. Namun, pada tahun 2013, ayahku memaksaku lagi melakukan hubungan intim dan memperkosaku hingga hamil lagi di sebuah gubuk dekat rumahku. Dari tahun 2013 sampai 2021, aku sudah hamil dan melahirkan bayi sebanyak 7 kali, dan kesemua bayiku dibunuh dengan cara dibekap dan dikubur oleh ayahku di area sekitar tempat tinggalku. Kata ayahku, semua ini dilakukannya untuk menjalani ritual sesuai perintah guru spiritualnya agar ayahku menjadi kaya raya. Meski ibuku mengetahui hal ini dari dulu,
Ibuku sama sepertiku, tidak bisa berbuat apa-apa karena diancam oleh ayahku. Untungnya ayahku sudah ditahan oleh aparat, jadi aku tidak perlu lagi dipaksa berhubungan intim dengan ayahku lagi. Aku berharap semoga Tuhan mengampuniku yang tidak bisa berbuat apa-apa atas kejadian ini dan semoga semua bayiku yang dibunuh diberi tempat terbaik oleh Tuhan di surga.